Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke ibu kota, singgah sejenak di kota tua. Selamat hari lebaran untuk semua dimanapun kini kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ayuni, NIM saya L11119142. Saya dari kelas R003 atau kelas C dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan PHPL dan faktor yang menjadi isu keberhasilan pengelolaan hutan di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan produksi mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Produksi hasil hutan ini untuk memenuhi konsumsi manusia, terutama kayu, yang terus meningkat setiap tahunnya. Atas kecenderungan tersebut, pengelolaan hutan produksi ke depan dihadapkan untuk mengelola secara bijaksana dan berkesinambungan sebagai bekal generasi berikutnya. Selain itu, PHPL juga mengacu pada tahapan pembangunan hutan, nilai, pendanaan, teknis pemasaran, serta manfaat ekonomi dan ekologi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama PHPL di Indonesia, yakni menjamin kelestarian fungsi ekologi, sosial, dan produksi hutan. Namun, dalam beberapa kondisi, praktik di lapangan kerap tidak sesuai dengan standar PHPL. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan sistem sertifikasi bertahap. Instrumen ini dinilai efektif untuk menjabatani perbedaan signifikan antara kondisi lapangan dengan standar PHPL. Lalu, mengapa sertifikasi PHPL harus diterapkan oleh pengelola kehutanan? Karena 1. Unit pengelolaan hutan dan industri wajib memenuhi syarat requirement standar pengelolaan hutan lestari. 2. Hutan ramah lingkungan dan sosial menjadi salah satu syarat masuk ke pasar internasional Green Buyers. 3. Adanya tuntutan dari lembaga keuangan kepada investor untuk menciptakan green brand image. 4. Kehutanan ramah lingkungan dan sosial menjadi jaminan pasar bagi produsen produk hasil hutan. 5. Sertifikasi dapat mengurangi resiko dampak lingkungan dan sosial dalam jangka panjang. 6. Sertifikasi membantu meningkatkan dan memperbaiki kinerja unit pengelolaan kehutanan. Tantangan PHPL. Pelaksanaan PHPL harus menghadapi beberapa tantangan, mulai dari masalah pelestarian, deforestasi, degradasi, hingga teknologi. 1. Mempertahankan kelestarian. Tantangan pertama adalah mempertahankan hutan tetap lestari saat peluang ekspor terbuka. Pengelolaan yang mendapat banyak pesanan kayu dari luar negeri harus bisa mengontrol diri manakala belum bisa memenuhi pesanan tersebut. Jangan sampai pengelola melakukan tebang habis demi memenuhi pesanan tersebut. Perlu Anda ketahui, pasar dunia kini lebih selektif dalam memilih produk kayu. Contohnya, pasar di Eropa hanya menumpung produk hutan bersertifikat demi menjaga keamanan transaksi. 2. Deforestasi. Belakangan ini deforestasi menjadi isu hangat di Indonesia. Pasalnya, tipe konsensi hutan di Nusantara berdampak pada penebangan hutan. Untuk konsensi dengan sertifikat PHPL, tingkat deforestasinya rendah. Level selanjutnya diikuti konsensi bersertifikat legal dan tanpa sertifikat. Deforestasi di Kalimantan kerap terjadi akibat aktivitas pemilik izin komersial lainnya. Contohnya, pemegang izin pinjam pakai wilayah hutan untuk pertambangan dan pembukaan lahan sawit. Tantangannya, mampukah pengelola hutan menjaga keseimbangan alam dengan tidak merusak pepohonan di sekitarnya? Tentu, hal ini kembali kepada kesadaran individu tentang pentingnya melestarikan lingkungan. 3. Degradasi. Degradasi hutan merupakan penurunan tingkat keanekaragaman flora dan fauna akibat deforestasi terus-menerus. Kasus ini justru banyak terjadi pada tipe konsensi bersertifikat PHPL. Dampaknya, degradasi mengubah hutan primer menjadi sekunder. Kendati demikian, hal itu dapat dicegah dengan memulihkan kondisi hutan. Namun,
Untuk menjalankan pemulihan, perlu adanya pengontrolan di area konsesi dan praktik PHPL. Empat, mencegah kebakaran hutan. Mari mengingat kembali peristiwa kebakaran hutan sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Kebakaran tersebut terjadi di kawasan yang mengalami deforestasi akibat aktivitas sawit dan pertambangan. Hal tersebut mengindikasikan adanya kelengahan dalam pemantauan penerapan PHPL. Selain itu, kebakaran hutan menjadi pertanda buruknya pengelolaan oleh konsesi yang bersertifikat PHPL maupun legal. 5. Memberikan penghasilan bagi pemilik hutan. Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong penebangan hutan. Bahkan, sebagian pemilik hutan kerap menebang semua pohon tanpa memperhatikan pemulihan. Hal ini wajib dicegah untuk menghindari deforestasi. Solusinya, pemilik hutan harus mendapatkan penghasilan di sektor lain untuk mencegah tebang mutu. Ini tantangan yang mesti dihadapkan oleh pemerintah setempat maupun lembaga kehutanan. Minimal, pemilik hutan diberikan pendampingan atau pembinaan untuk mencari pendapatan sampingan. Enam, teknologi. Deforestasi berpeluang terjadi di masa depan seiring pertambahan jumlah penduduk di Indonesia. Tantangannya, pengelolaan kehutanan harus memiliki teknologi inovatif untuk memantau deforestasi. Contohnya, teknologi yang bisa digunakan yaitu remote sensing untuk penginderaan jarak jauh, kemudian ada drone sebagai pemantau kondisi hutan sekaligus pemetaan situasi terkini di kawasan tersebut. 7. Pemikiran masa depan. Di Indonesia ada 5 persyaratan tercapainya hutan lestari yang adil, yaitu 1. Kelestarian hasil fisik, 2. Sistem insentif, 3. Lingkungan sosial ekonomi, 4. Ukuran kinerja pembangunan, 5. Tata kelola yang baik. Pada saat ini, syarat 2, 3, 4, dan 5 belum juga terpenuhi. Pemahaman yang terbatas tentang implementasi ilmu-ilmu ekonomi, sosial, institusi, dan politik untuk pelaksanaan pembangunan kehutanan, sehingga pendekatan kehutanan di tingkat landscape belum mendapat dukungan luas. Pendekatan kolaboratif pada pihak dengan model triple helix, quadruple helix, atau pentahelix dalam pembangunan kehutanan ke depan merupakan keharusan. 8. Strategi reorientasi masa depan kehutanan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, keberadaan sumber daya hutan bagi kehidupan belum mencapai kondisi lestari, baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial. Untuk membangun sistem yang dapat menyelesaikan masalah kehutanan, maka perlu 1. Bagaimana norma standar, kebijakan, dan inovasi berjalan tanpa ada manipulasi dan korupsi kepentingan publik untuk keuntungan pribadi. 2. Bagaimana kelestarian hutan menjadi ukuran kinerja pengelolaan atau operator dan pemerintah, yaitu Pemda atau regulator, dan bukan hanya kinerja administrasi. 3. Bagaimana lingkungan sosial, ekonomi, dan ekologi bersedia menerima dampak negatif yang diakibatkan usaha kehutanan. 4. Bagaimana pengelolaan hutan bersedia melakukan pelestarian hutan berdasarkan apa yang diterima dan apa yang dikorbankan. 5. Bagaimana hutan secara fisik ditata sehingga jumlah penebangan tidak menyebabkan kapasitas tumbuhnya berkurang. 9. Keberhasilan kehutanan 5 tahun ke depan. Keberhasilan pengelolaan hutan di masa depan tidak terlepas dari kondisi kehutanan saat ini. Keberhasilan pengelolaan hutan ini berkorelasi dengan kondisi politik, kepastian kawasan hutan, kepastian usaha kehutanan, dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kelestarian hutan untuk hidup masyarakat, manusia. Pembangunan hutan tidak dapat dipisahkan dari aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga pendekatan pembangunan kehutanan di masa depan harus bersifat multi aspek dengan melibatkan multi
stakeholder, upaya orientasi pembangunan kehutanan ini menekankan pada perbaikan kebijakan yang belum sesuai serta memperkuat kebijakan yang sudah selesai atau sudah sesuai. Beberapa faktor yang menjadi isu untuk pencapaian keberhasilan pengelolaan hutan di masa depan, yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 adalah 1. Politik kehutanan. Hutan di kehidupan wilayah sekitar merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi untuk mendukung kehidupan. Untuk mencapai kesatuan ekosistem tersebut, maka keberadaan sumber daya hutan dalam bentuk kesatuan kawasan hutan dan fungsi menjadi bagian yang harus dipertahankan. Kesatuan ekosistem kawasan hutan dapat tercapai melalui adanya proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan dalam satu kesatuan kelembagaan yang terintegrasi. Oleh karena itu, upaya untuk memisahkan kegiatan perencanaan pengelolaan termaksud di dalamnya adalah pemanfaatan, serta kegiatan pengawasan harus dilakukan oleh satu kesatuan lembaga yang mengurusi hutan. 2. Kewenangan pengurus hutan. Kepastian kawasan hutan menjadi persyaratan utama dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, undang-undang kehutanan yang bersifat khusus atau lex specialis perlu dilakukan penguatan sebagai dasar dalam penetapan kawasan hutan yang mantap. Pembagian undang-undang sektoral yang bersifat khusus ini perlu saling dikuatkan dan diintegrasikan untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengaturannya. 3. Pemantapan kawasan hutan okupasi dan kooptasi hutan untuk berbagai penggunaan dan lahan belakang penggunaan menyebabkan tingginya degradasi dan deforestasi serta konflik kawasan hutan. Untuk mengurangi hak tersebut, maka penetapan kawasan hutan perlu segera diselesaikan. Kerusakan kawasan hutan pada berbagai wilayah menyebabkan adanya bencana hidrologis berupa banjir, longsor, serta angin puting beliung. Untuk mengurangi bencana yang diakibat oleh kerusakan hutan tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan melalui gerakan permasyarakatan rehabilitas dan peningkatan rehabilitasi hutan. Potensi kawasan hutan selama beberapa dekade mengalami penurunan yang ditandai dengan penurunannya jumlah dan kapasitas industri kehutanan. Untuk meningkatkan potensi hutan ke depannya diperlukan upaya perbaikan kualitas, salah satunya melalui teknik silvikultur insentif. 4. Kepastian usaha. Kepastian usaha hutan dalam memanfaatkan hutan ini berkaitan dengan kejelasan kawasan hutan, iklim investasi yang kondusif, dan adanya pemanfaatan hasil hutan multi benefit. Keanekaragaman hasil hutan perlu dieksplorasi untuk meningkatkan pemanfaatan atau manfaat dan multi usahanya yang dapat dikembangkan dalam pemanfaatan hutan. 5. Revitalisasi industri kehutanan dan multi usaha kehutanan. Industri kehutanan yang tidak efisien menyebabkan adanya persaingan yang tidak sehat dalam usaha kehutanan yang menciptakan adanya monopoli dan monopsoni dalam industri kehutanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan inovasi kebijakan yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Salah satu aspek yang menyebabkan tidak berkembangnya industri kehutanan adalah ketersediaan bahan baku yang tidak stabil. Pada dekade tahun 2000-an, industri kehutanan mengalami kekurangan bahan baku. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pengembangan industri kehutanan perlu perhatian pada aspek ketersediaan bahan baku. Hal ini dapat menyinkronkan kebijakan yang berhubungan dengan rehabilitasi untuk meningkatkan potensi hutan. Di samping itu, perlu dilakukan rearrangement hubungan antara pemerintah dan pemerintah izin usaha kehutanan. Selama ini hanya menekan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Kedepannya, dengan tetap memperhatikan aspek ekosistem kawasan hutan, maka pendekatan yang dilakukan dalam pemanfaatan hutan adalah pemanfaatan multiguna dan multi manfaat dari hutan. Untuk itu, pemanfaatan yang bersifat multi aspek dan hutan ini perlu dituangkan dalam kebijakan pemanfaatan hutan. 6. Partisipasi masyarakat dan kesejahteraan. Di masa depan, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi pelengkap dalam pengelolaan hutan,
tetapi diarahkan untuk menjadi subjek dalam pengelolaan hutan. Kebijakan pemerintah hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan perlu dilanjutkan, baik hak akses maupun hak aset. Kebijakan ini diharapkan menjadi kebijakan prioritas dalam pengurangan atau mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan. 7. Reforma agraria dan perhutanan sosial. 1. Kesenjangan dalam pemberian hak pemanfaatan hutan perlu dikoreksi dengan memperluas hak pemanfaatan kepada masyarakat melalui berbagai skema, di mana skema yang saat ini dikembangkan dan menjadi kebijakan strategis Kementerian LHK adalah perhutanan sosial. Namun demikian masih terdapat berbagai kelemahan dalam implementasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan perhutanan sosial perlu terus dilaksanakan dengan memperbaiki sistem yang telah ada. 2. Perbaikan sistem dalam implementasi perhutanan sosial, diantaranya melalui sinkronisasi kebijakan perhutanan sosial dengan konsep reforma agraria dan penguatan kelembagaan proses pemberian izin dan pasca izin baik di tingkat daerah maupun pusat. Koordinasi antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah perlu digalakkan dan dituangkan dalam peraturan perundangan. 3. Pelaksanaan perhutanan sosial selama ini belum dilaksanakan secara komprehensif, baik dalam kebijakan maupun proses implementasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi perhutanan sosial perlu dibuat secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Dengan membuat atau menguatkan kelembagaan yang ada, implementasi perhutanan sosial dapat dilakukan melalui penguatan KPH atau legalitas dan legitimasi. Proses implementasi perhutanan ini atau sosial selama ini juga belum melibatkan Pemda secara aktif, terutama UPTD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH. Dengan kedepannya, penguatan KPH yang sedang dilaksanakan saat ini diharapkan dapat memasukkan perhutanan sosial sebagai bagian dari KPH. Perhutanan sosial diintegrasikan ke dalam program Kesatuan Pengelolaan Hutan di provinsi, sehingga proses identifikasi atau areal atau kawasan, penerbitan SK sampai pengembangan pasca penerbitan izin menjadi kewenangan KPH. Penetapan TORA selama ini masih terkendala rendahnya koordinasi antara kementerian atau lembaga dengan pemerintah daerah. Akibatnya, progres TORA yang bersifat distribusi aset tidak berjalan sesuai dengan targetnya. Ke depan perlu penguatan koordinasi antara K atau L maupun dengan pemerintah daerah dengan pencapaian target TORA. 8. Percepatan penetapan hutan adat. Merujuk putusan MK 35-PUU-X-2012 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Khusus Masyarakat Hukum Adat merupakan mandat konstitusi untuk diperlukan undang-undang baru. Mengenai masyarakat hukum adat, undang-undang baru diharapkan mengatasi peraturan sektoralisme yang tumpang tindih, mengatasi masalah pengakuan bersyarat yang selama ini diatur dalam berbagai peraturan, perundang-undangan, dan menata ulang hubungan masyarakat, hukum adat, dan negara. Harmonisasi peraturan dan kewenangan mengenai masyarakat hukum adat dengan cara 1. Merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK dalam bentuk peraturan bersama menteri-menteri untuk menjabatani kementerian dan lembaga yang masing-masing memiliki peraturan terkait masyarakat hukum adat. 2. Memastikan kewenangan daerah dalam menetapkan masyarakat hukum adat dan memfasilitasi pasca penetapan hutan adat. Salah satu kendala dalam mempercepat implementasi penetapan hutan adat adalah kendala dalam mempercepat peraturan daerah mengenai masyarakat hukum adat dan fasilitas pasca penetapan hutan adat. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan percepatan penetapan hutan adat melalui pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mempercepat pembuatan peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat.
9. Degradasi hutan mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati yang sangat penting untuk manusia. Pengendalian hama dan penyakit serta perubahan iklim. Untuk itu diperlukan upaya mempertahankan kawasan konservasi dengan pengelolaan yang baik dan efektif, penelitian dan pengembangan untuk kemanfaatan jenis serta kerjasama internasional untuk memerangi kepunahan spesies dan perubahan iklim. Sepuluh. Kepemimpinan masa depan kehutanan. Permasalahan kehutanan di masa depan bukan lagi menjadi permasalahan orang kehutanan, tetapi telah bergeser menjadi permasalahan seluruh lapisan masyarakat. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari tingkat kepedulian masyarakat terhadap hutan serta antusiasme masyarakat untuk menikmati hutan atau alam. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kepemimpinan kehutanan di masa depan yang membutuhkan pemimpin yang dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat lokal, tetapi dalam kerangka berpikir yang makro dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara sosial serta cepat tanggap terhadap perubahan tersebut yang disebut pemimpin transglobal. Pemimpin kehutanan baik di tingkat pusat, provinsi maupun tapak perlu memiliki kompetensi profesionalisme dan integritas yang tinggi agar pendekatan pembangunan kehutanan berdasarkan landscape multifungsi manfaat dan mengurus utamakan peran serta masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah materi ini.